Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fada dengan akhiran NIM 223 dari kelas Manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penelitian. Arti penelitian. Penelitian berasal dari kata research. Search berarti mencari dan kembali, yang berarti mencari kembali kenyataan atau fakta. Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Penelitian menurut beberapa ahli. Menurut Cooper and Emory 1995, suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Menurut Sekaran 1992, usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Sedangkan menurut Widodo J. Pujihaharjo 1993, suatu proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Pada intinya, riset adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan secara sistematik dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Terdapat beberapa pendekatan pada metode ilmiah. Yang pertama yaitu logis. Pelaksanaannya harus rasional, yaitu dapat diterima akal sehat, berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Yang kedua yaitu objektif. Tidak memihak, disampaikan secara eksplisit, sehingga apabila diulangi oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya akan sama. Yang ketiga, sistematik. Runtun mulai awal sampai akhir, sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih. Tujuan penelitian. Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Adapun penelitian bertujuan untuk yang pertama, menemukan fakta, prinsip, atau produk yang baru dari suatu pengetahuan atau eksploratif. Yang kedua, menguji kebenaran atas fakta, prinsip, atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau verifikatif. Yang ketiga, mengembangkan fakta, prinsip, atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau development. Manfaat penelitian. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Macam-macam penelitian. Menurut tujuan, penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif, yang kedua penelitian verifikatif, dan yang ketiga penelitian development. Menurut proses, penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama penelitian dokumenter. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Yang kedua, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan 2 set variabel. Set pertama bertindak sebagai konstanta yang digunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Metode penelitian kuantitatif, misalnya bersifat eksperimental. Menurut taraf kesimpulan, penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek. Yang kedua, penelitian analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Menurut tempat, penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian laboratorium, yang kedua, penelitian perpustakaan, yang ketiga, penelitian lapangan.
Menurut pemakaian, penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian murni, yaitu penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Yang kedua, penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Menurut metode pendekatan, penelitian dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Yang kedua, penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, penelitian kombinasi. Kebutuhan dasar peneliti bersifat teknis. Terdapat tiga kebutuhan dasar peneliti. Yang pertama, kemampuan keilmuan. Yang kedua, masalah. Dan yang ketiga, sumber daya pendukung. Metodologi penelitian. Peneliti mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat, seperti yang pertama, jenis dan sumber data, yang kedua, sampling, yang ketiga, metode dan alat pengumpulan data, dan yang terakhir, metode analisis data. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah. Penelitian akan dimulai dengan cara merumuskan masalah. Rumusan pertanyaan harus dicari jawabannya dengan cara eksperimen. Yang kedua, hipotesis. Setelah peneliti merumuskan masalah, kemudian peneliti dapat mengajukan jawaban sementara. Hipotesis ini harus logis dan berdasarkan fakta. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Di sini, peneliti dapat memilih menggunakan variabel tetap, variabel bebas, dan variabel terikat atau bergantung. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Yang kelima, mengumpulkan data. Setiap segala sesuatu atau fenomena yang terjadi ketika dilakukannya percobaan perlu dicatat atau ditulis saat itu juga, sehingga peneliti bisa mendapatkan data secara akurat. Yang keenam, mengolah serta menganalisis data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Sifat penelitian atau ciri khas. Yang pertama, penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, penelitian harus mendukung unsur orisinilitas. Yang ketiga, harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Yang keempat, harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Yang kelima, untuk menemukan generalisasi. Yang keenam, studi tentang sebab akibat. Yang ketujuh, menggunakan pengukuran yang akurat. Yang kedelapan, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Etika penelitian non-teknis. Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah atau metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma. Yang pertama, norma sopan santun. Yang kedua, norma hukum. Dan yang ketiga, norma moral. Contoh pelanggaran etika penelitian. Yang pertama, mengubah data atau informasi. Yang kedua, menyalahgunakan data atau informasi. Yang ketiga, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Yang keempat, publikasi hasil penelitian tanpa izin. Yang kelima, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Yang keenam, tidak menghormati responden. Yang ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiat. Yang kedelapan, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Kriteria seorang peneliti. Yang pertama, kompeten, menguasai dan mampu melakukan penelitian bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitian. Yang kedua, objektif, tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Yang ketiga, jujur, tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Yang keempat, faktual, bekerja berdasarkan fakta. Yang kelima, terbuka, bersedia menerima masukan dari orang lain, bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Variabel dan hubungan antar variabel. Yang pertama, variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu hubungan antara variabel penelitian. Terdapat 6 variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya variabel bebas.
Contohnya seperti terdapat hubungan positif antara kualitas layanan bank dengan jumlah penabung. Variabel independennya yaitu kualitas layanan dan variabel dependennya yaitu jumlah penabung. Yang ketiga yaitu variabel moderator, merupakan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Yang keempat, variabel intervening atau antara, merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur atau dimanipulasi. Contohnya, diterapkannya kebijakan harga baru, itu adalah variabel bebas. Variabel tergantungnya yaitu diikuti peningkatan volume penjualan, sedangkan variabel diantaranya sebab pembeli bersifat rasional. Yang kelima, variabel kontrol, merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel tergantung, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol digunakan peneliti jika melakukan penelitian komparatif atau perbandingan. Yang keenam, variabel luar biasa, merupakan variabel yang jumlahnya hampir tidak terbatas dan bisa berpengaruh pada hubungan tertentu. Baik, sepertinya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.